Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pembahasan tentang dalil-dalil bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang sudah cukup. Beliau membawakan beberapa ayat, beberapa hadis. Sekarang lanjut, wali ziyadatil iman asbab, hal-hal yang menyebabkan iman itu bertambah. Tentu ini pembahasan yang penting sekali. Tidak ingin di antara kita yang imannya tidak bertambah. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin imannya berkurang. Nah, agar iman kita terus bertambah, beliau memberikan beberapa syarat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama, agar iman kita terus bertambah, yang pertama, tahqiqu tauhidillah, mewujudkan tauhid. Kalau ini tidak terwujud, percuma solat kita, saum kita, zakat kita, jihad kita, semuanya percuma. Karena ketika tidak bertauhid berarti kafir. Ketika kafir, ya tentu tertolak seluruh amal ibadah kita. Maka ini yang terbesar, tahqiqu tauhidillah, mewujudkan tauhid kepada Allah bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihil husna wa sifatihil ula. Tentu dengan 3 tauhid yang sepakat ulama ahlus sunnah, di mana hari ini sebagian orang-orang awam, bahkan ustadz-ustadznya merasa aneh, baru dengar tauhid ada 3. Padahal itu ajaran Nabi, ajaran para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya. Dan itu bertebaran di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa-bisanya ada saudara kita, bahkan ustadz, bahkan berlabel kiai haji, bahkan ulama, merasa heran, baru dengar ada tauhid ada 3 ya. Karena memang tidak diajarkan dari kecil. Mungkin antum masih ingat waktu SD, SMP pernah mendapat pelajaran tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ya. Apa sifat 20 yang antum terima di SD SMP? Justru yang sifat 20 bahkan dinyanyikan, ya kan? Ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabat, enggak ada pelajaran sifat 20, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Ya, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat adalah 3 tauhid itu. Rububiyahnya
yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta, yang menurunkan hujan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, membahagiakan, menyengsarakan, yang bikin tsunami, yang bikin tanah longsor, yang bikin gempa, yang bikin gunung meletus, satu-satunya adalah Allah. Kita sering lupa. Kita ikut-ikutan orang kafir. Apa? Alam, ya. Bencana alam. Kalau orang kafir wajar, ya kafir mereka kan. Kalau kita tidak wajar, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa alam itu tidak mungkin bergerak kalau bukan Allah yang menggerakkan. Bumi tidak mungkin meletus kalau bukan Allah yang menyuruh. Tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, itu semua perintah Allah, kehendak Allah. Tiba-tiba kita bilang alam, bencana alam. Memang kalau musim hujan begini, ya. Kalau bulan-bulan Desember memang begini, udah biasa. Alam. Tidak meyakini bahwa ini perbuatan Allah. Dan tidak mungkin ada bencana kalau tidak ada kemaksiatan. Pernah satu ketika, satu masa di mana belum pernah ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, apalagi tsunami, nggak ada. Jadi permukaan bumi itu betul-betul tenang. Angin terlalu kencang saja tidak ada, anginnya enak, sepoi. Ya. Berapa? 10 abad. 10 abad, 1000 tahun kira-kira. Selama 1000 tahun itu belum ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, angin ribut dan seterusnya, gak ada. Tenang setenang-tenangnya. Kenapa? Karena hari itu manusia tidak ada yang berbuat syirik satupun. Maksiat terbesar belum ada. Seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya, bertauhid. Belum ada satupun orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Seluruh manusia Muslim menyembah Allah satu-satunya. Maka hari itu tidak ada bencana sedikit pun. Maka harus dihubung-hubungkan. Ada orang yang nggak mau menghubung-hubungkan. Ini nggak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Ini tidak ada hubungannya dengan Natalan. Ini nggak ada hubungannya dengan pelacuran, perzinahan, katanya. Padahal wajib bagi kita untuk menghubungkan. Karena ini firman Allah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sikah dengan beliau. Tidak mungkin beliau salah ucap. Ini tauhid rububiyah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang melakukan segalanya. Tauhid ini juga diakui diimani oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Kafir Quraisy meyakini. Al-Quran menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Muhammad, kalau engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab tokohnya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, mematikan, la yaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Dan jawaban itu benar. Dan jawaban ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam surga, belum bisa menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Kenapa? Karena tadi tauhid bukan cuma satu, masih ada dua lagi. Tiga-tiganya harus benar, harus lulus.
untuk sholat, untuk saum, untuk zakat, untuk haji. Jika tidak benar, masih dimaafkan. Jangankan tidak benar ya, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, masih ada harapan ampun. Walaupun mungkin disiksa dulu di neraka entah berapa abad, tapi ada harapan ampun. Adapun tauhid rusak, tidak ada harapan ampun. Ya. Maka harus diteruskan setelah rububiyah, diteruskan dengan uluhiyah. Para ulama mengatakan kalau rububiyah itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Itu rububiyah. Dari Allah kepada makhluknya yang di bawah. Karena Allah di atas, seluruh makhluknya di bawah. Maka dari atas ke bawah. Menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rizki, menurunkan hujan, membuat gempa, membuat tsunami dan seterusnya, dari atas ke bawah. Itulah rububiyah. Allah lah satu-satunya. Uluhiyah sebaliknya, dari bawah ke atas. Dari kita semua makhluk manusia kepada Allah, menyembah, berdoa, memohon, berharap, meminta, mengadu. Hanya boleh satu, tidak boleh dua, tiga, empat. Walaupun yang kedua itu malaikat paling mulia Jibril atau manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Enggak boleh, harus satu, yaitu Allah, ya Rabb, Allahumma. Maka tidak boleh dan termasuk syirik, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, ya Jibril, ya Mikail. Ini syirik. Dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas satu-satunya adalah Allah, dari bawah ke atas satu-satunya juga Allah. Namanya juga tauhid. Mengesahkan hanya satu, esahkan satu, yaitu Allah. Ya. Nah, yang jenis kedua inilah yang Abu Jahal, Abu Lahab tidak lulus. Jenis pertama tadi Abu Jahal, Abu Lahab lulus. Jenis kedua tidak lulus. Dan banyak saudara-saudara kita kaum muslimin senasib dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tidak lulus. Maka masih menyebut-nyebut ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Ini mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal yang benar harus ya Allah saja, satu-satunya. Bagaimana kalau orang-orang soleh itu seperti Rasulullah dijadikan perantara, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah dengan perantara, itu kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa perantaranya? Orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung, Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Tidak. Tidak, sama Al-Quran menjadi saksi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ucapan Abu Jahal, Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar, ya. Kami tidak menyembah mereka. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya mengatakan, kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, orang-orang saleh yang sudah mati, tidak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka perantara antara kami dengan Allah. Itu. Allah suci, kami kotor. Untuk mendekatkan diri kepada zat yang maha suci,
butuh orang-orang suci. Siapa orang-orang suci itu? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ada kaum muslimin yang keyakinannya seperti itu? Ada. Kami orang kotor, Allah Maha Suci, maka kami butuh orang-orang suci sebagai perantara. Maka datangilah kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan orang soleh, para wali, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persis kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab mengaku menyembah Allah, tapi lewat perantara orang-orang soleh yang sudah mati. Ya, saya kira ini pengulangan, sudah kita bahas berulang-ulang. Yang terakhir, wa asma'ihil husna wa sifatihil ula. Tauhid yang terakhir, yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Apa maksudnya? Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya yang boleh, yang berhak bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Dan Allah lah satu-satunya yang bersifat seperti sifat yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah katakan tentang dirinya wajib kita ikuti. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, sami'na wa ta'na. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, sami'na wa ta'na. Aku bersemayam di atas arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Seluruh sifat Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah kita imani apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. Inilah ahlu sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Berbeda dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jawariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah persis seperti Rasul dan para sahabat. Entah setan dari mana, mereka tidak mau mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Padahal mereka baca Al-Quran, baca hadis. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Entah setan dari mana, mereka mengatakan Allah enggak punya tangan. Padahal udah jelas. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku betul-betul telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tapi aku tidak punya tangan, kan aneh. Aneh sekali. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang salat, tapi aku enggak punya wajah, aneh kan? Aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, tapi aku enggak punya jari. Aneh. Aneh sekali. Ya. Inilah keanehan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, padahal itu kata Allah sendiri dalam Al-Quran dan Sunnah. Disinilah ahlu sunnah satu-satunya yang lulus. Untuk pertama, kedua, mungkin ahlu sunnah tidak sendirian. Ya, beberapa firqah lulus rububiyahnya, uluhiyahnya, tapi asma wa sifat sepertinya ahlu sunnah sendirian. Di luar ahlu sunnah keliru pemahaman asma wa sifat. Ada yang mentakwilnya. Apakah Allah punya tangan? Betul punya tangan, kan kata Allah sendiri. Tapi tangan yang dimaksud anu. Itu namanya takwil, ditakwil. Apakah Allah punya jari? Betul, kan Allah sendiri yang bilang kedua jariku. Tapi jari yang dimaksud anu. Apa namanya? Takwil. Apakah Allah punya wajah? Punya, kan Allah sendiri yang bilang wajahku. Tapi wajah yang dimaksud anu. Ditakwil. Sementara Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi tidak berkomentar. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, jari ya jari. Ya. Ada yang mentakwil tahrif
mirip-mirip ya. Ada yang mentaktil, ada yang mentaktil. Apakah Allah punya wajah? Enggak. Apakah Allah punya tangan? Enggak. Apakah Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Enggak. Ini mu'attilah. Betul-betul mentaktil, meniadakan. Nah, ini lebih dahsyat dari yang pertama tadi. Ya. Ada lagi yang mentafwid. Apa tafwid? Apakah Allah punya wajah? Punya. Tapi wajah yang dimaksud bukan wajah seperti pengertian kita sehari-hari. Kalau wajah pengertian sehari-hari kan kita tahulah wajah. Lalu apa? Wallahu a'lam. Itu. Apakah Allah punya tangan, jari? Betul, kata Allah sendiri. Tapi tangan yang dimaksud, jari yang dimaksud bukan tangan, jari menurut pengertian kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Apakah Allah bersemayam atau turun ke langit dunia? Iya. Tapi turun yang dimaksud bukan turun seperti pengertian kita turun sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Jadi semuanya wallahu a'lam semua. Ini tafwid namanya. Tafwid. Fawwada yufawwidu tafwidan. Betulkah? Salah. Salah. Karena Rasulullah tidak pernah menerangkan seperti itu. Rasulullah dan para sahabat memahami tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Tentu bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya siapapun, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, dan begitu seterusnya. Adapun turun ya turun, wajah ya wajah, jari ya jari, tangan ya tangan. Mudah. Ya, kita lanjut yang kedua. Yang pertama tadi ya, agar iman kita bertambah, maka wujudkan tauhid dalam diri kita. Berarti seandainya antum cuman tahu 3, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap seperti 3 malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Antum tahu 3 nih, dan antum yakini, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Tapi antum kalah dengan teman antum yang tahu 4. Yang 3 tadi ditambah Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Berarti dia lebih mewujudkan tauhid lagi, lebih berilmu lagi dari antum. Nah, ada yang lebih lagi. Apa? Selain 4 itu, dia tambah lagi apa? Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Dia tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Semakin banyak mengetahui sifat-sifat Allah dan dia meyakini apa adanya, maka semakin terwujud tauhid itu dan semakin bertambah imannya. Berarti bertambahnya iman sangat tergantung dengan ilmu. Itu kan ilmu kan? Mengetahui bahwa nanti Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Ini kan ilmu. Mengetahui bahwa kelak nanti di padang mahsyar Allah akan menampakkan betisnya. Ini kan ilmu. Yang tidak tahu berarti dia tidak punya ilmu tentang ini. Kurang dia. Imannya kurang. Kalah oleh orang yang mengetahui bahwa kelak Allah akan menampakkan betisnya. Ya. Ya, kita lanjut yang kedua. An-nadharu fi ayatillahil kauniyati wasyar'iyyati. Melihat ayat-ayat Allah
Ayat-ayat Allah ada berapa? Ayat-ayat Allah ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Kauniyah dan syar'iyah. Dua-duanya ayat-ayat Allah. Apa yang syar'iyah? Yang tiap hari antum baca, yang ada di Al-Fatihah, yang ada di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Quran, itu ayat-ayat Allah. Yang syar'iyah kita baca setiap hari, setiap sholat, gitu ya. Kita lihat, kita baca, kita tadaburi, kita pelajari, akhirnya kita amalkan, gitu. Tapi satu lagi, selain ada ayat-ayat syar'iyah, ada satu lagi ayat kauniyah. Kauniyah yang ada di mana? Yang ada di mana? Yang ada di jagat raya alam semesta ini. Yang kita lihat, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet, ada ini, ada itu. Itu semua ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, namanya juga ayat. Ya. Oleh karena itu, ketika terjadi gelap tiba-tiba, selama ini belum pernah siang-siang kok gelapnya bukan mendung. Kalau mendung kan ya masih ada cahaya lah. Ini betul-betul seperti malam gelap gulita, ya. Lalu Rasul dan para sahabat ketika terjadi ini gelap langsung sholatnya penuh ketakutan, gitu. Karena Rasul itu ya jangankan gelap seperti itu, mendung saja beliau takut. Teringat kaum Ad, teringat kaum Samud, di negeri Madian, umatnya Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut yang habis diazab oleh Allah. Melihat mendung saja beliau takut, apalagi ini bukan mendung lagi, gelap segelap-gelapnya. Apa namanya? Gerhana. Mungkin istilah kita gerhana matahari total, mungkin ya, karena gelap, betul-betul gelap. Dan Nabi dan para sahabat tidak menunggu-nunggu. Beda seperti dengan Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih berjamaah, kita tunggu-tunggu dengan sukacita. Adapun salat gerhana tidak disunahkan menunggu-nunggu. Ya, maka keliru kalau kita dengar pengumuman bahwa nanti malam Jumat akan terjadi gerhana jam sekian, lalu kita tunggu-tunggu. Kita umumkan, kita tunggu-tunggu sebagaimana kita menunggu salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih. Ini keliru, jangan ditunggu-tunggu. Ya, kita diem. Nah, begitu gelap kita langsung salat dengan penuh ketakutan. Bukan seperti Idul Fitri, Idul Adha. Ya, maka tidak ada sunnahnya kita salat gerhana kalau tidak ada gelapnya. Ya, misalnya gerhana bulan, ya kan? Gerhana bulan ya tentu terlihat kan bulan bulat ya. Tiba-tiba hilang sepertiga, ya, hilang setengah, hilang 2/3. Nah, tentu kita menyaksikan dengan penuh ketakutan, ada apa ini? Walaupun tentu kita sudah tahu bahwa itu gerhana, tapi ini ayat, gitu. Ayat. Maka Nabi mengimami salat gerhana penuh dengan ketakutan. Yang di tengah-tengah salat itulah Allah menampakkan kepada beliau apa? Surga dan neraka. Neraka dan surga. Nah,
Ketika Rasul dan para sahabat sedang sholat gerhana dan gelap itu, Aisyah ditanya, sepertinya oleh Asma, ada apa ini? Ada apa? Kok gelap? Terus Rasul dan para sahabat pada sholat. Ada apa? Masih kecil ya Asma. Aisyah menjawab dengan singkat. Apa? Apa? Ayat. Ada ayat. Gitu. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah disebut oleh Aisyah ayat. Ya. Maka seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ayat-ayat Allah yang kita saksikan setiap hari, dan itu menakjubkan sekali, sangat menakjubkan, lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tidur di dalam goa selama 300 tahun lebih. Tentu ini menakjubkan kan? Itu kalah menakjubkan dengan bulan, matahari, bintang-bintang yang kita saksikan setiap hari. Begitu rapinya, teraturnya, nggak ada yang tabrakan dan seterusnya. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Jadi waktu itu ada beberapa tabi'in yang sedang membahas kisah tentang Ashabul Kahfi, dan mereka merasa takjub dengan kisah kok bisa ada 7 pemuda tidur di dalam goa selama 300 tahun lebih. Kok bisa? Takjub sekali. Ibnu Abbas marah. Kenapa kalian begitu takjub? Tapi ada yang lebih menakjubkan, kalian diam saja. Apa? Beredarnya matahari, bulan, bintang setiap hari dari timur ke barat. Ini lebih menakjubkan dari 7 pemuda yang tidur 300 tahun tadi. Mestinya kalian lebih takjub dengan itu. Ya, sangat menakjubkan. Nah sayang, karena kita setiap hari melihat, lalu kita tidak berpikir, kita tidak tadabbur betapa dahsyatnya itu. Sangat-sangat dahsyat, yang jika kita merenung, mentadaburi, maka kita akan merasa betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa dahsyatnya ilmu Allah, dan seterusnya. Maka banyak kan para profesor itu di bidang kedokteran misalnya, di bidang antariksa misalnya, di bidang geologi misalnya, itu terkagum-kagum karena mereka tahu menyelidiki, nggak seperti kita. Kita ngelihat luarnya saja, dalamnya luar biasa. Para dokter yang mengoperasi parsial, melihat bagaimana jantung, bagaimana ginjal, mereka terkagum-kagum. Semua ciptaan Allah, Allah yang mengatur. Begitu dahsyatnya. Nah, alangkah baiknya walaupun kita tidak tahu apa-apa tentang jantung misalnya, ginjal misalnya, setidaknya kita bisa melihat. Bagaimana antum melihat rusa bersama anaknya sedang dikejar buaya. Rusa bersama anaknya sedang dikejar buaya. Ya. Itu induk rusa sengaja larinya pelan, mempersilahkan, membiarkan anaknya lari cepat. Supaya apa? Supaya dia saja yang dimakan buaya, demi menyelamatkan anaknya. Ya, itu binatang seperti itu. Siapa yang mengajari induk rusa untuk berbuat seperti itu? Kalau orang kafir bilang apa? Kalau orang kafir bilang apa? Naluriah, hukum alam. Hai orang kafir. Kalau kita kaum muslimin menyebut
Ini fitrah, ini Allah yang mengajari si induk rusa untuk berbuat seperti itu. Gak mungkin dia bisa berbuat seperti itu kalau bukan Allah yang mengajari, Allah yang menuntun dia untuk rela mengorbankan dirinya demi anaknya selamat. Siapa yang ngajarin? Allah Rabbul Alamin. Bertambah iman kita, bertambah iman kita, bertambah baik akhlak kita. Binatang aja seperti itu, bagaimana aku terlalu kejam dengan anak misalnya, ya kan? Gimana aku terlalu sadis dengan anak? Binatang aja seperti itu, masuk kalah sama binatang ya. Ini maksud beliau an-nadharu fi ayatillahi kauniyati, melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah. Bolehkah berfikir? Bukan boleh, harus. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kalian tentang makhluk. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba engkau lihat bagaimana unta itu dijadikan. Kita disuruh fikir ya. Berarti antara unta, kerbau, sapi, kuda beda, suruh berfikir ya. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, kita disuruh mikir. Wala tafakkaru fil khaliqi, tapi jangan sekali-kali berfikir tentang Allah. Untuk Allah jangan mikir, ini malah mikir ya. Gunung nggak dipikir, unta nggak dipikir, bagaimana sifat bumi, sifat tanah nggak dipikir, ini malah mikir. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kan nggak mungkin Allah butuh sesuatu. Nah malah mikir ya. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun. Kan setiap menit, setiap detik ada saja sepertiga malam di muka bumi seperti sekarang ini. Adakah satu negeri yang sekarang ini sedang sepertiga malam? Adakah? Ada, entah di mana, mungkin Eropa, Amerika, Afrika ya. Berarti Allah sedang turun di sana. Ini namanya mikir. Udah nggak usah dipikir. Nggak bakalan kepikir, nggak bakalan ketemu. Makanya kita dilarang. Kita disuruh berpikir tentang gunung, tentang tanah, tentang batu, tentang laut. Bagaimana laut yang diam, tenang, nggak lama, tiba-tiba bergelombang luar biasa. Coba pikir itu. Nggak dipikir oleh kaum muslimin. Malah mikir kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat, berarti wajah Allah banyak dong. Malah mikir kan, karena wajah kita kan banyak, gitu. Ya mending kalau kita di sini sholatnya madhab ke barat semua, berarti wajah Allah madhab ke timur. Nah kalau di Ka'bah, ya, kalau di Masjidil Haram ada yang sholat menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, apa nggak bingung tuh Allah menghadapkan wajahnya? Lah malah mikir. Jangan dipikir, kalau tentang Allah jangan dipikir. Udah imani apa adanya, ucapkan seperti ucapan Nabi, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, titik. Jangan dibahas, jangan dipikir. Kalau mau mikir tadi tentang gunung, tentang laut, tentang unta, tentang sapi, tentang kerbau, ini malah berpikir tentang Allah padahal sudah dilarang. Walillahilham. Kaum salaf yang benar, ahlus sunnah, kaum salafiyin tidak pernah berpikir tentang sifat Allah, mengimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Dibilang apa? Apa kata mereka? Tekstual katanya ya. Salafi ini bukan salafi Wahabi, mereka tekstual.
Jadi memahami teksnya saja, tahu teksnya saja. Ya. Ini tentang Allah, Zat yang Maha Gaib. Kalau tentang jual beli, muamalah, kaum salaf tidak tekstual. Kaum salaf berfikir, kenapa kita tidak boleh menjual dengan dua harga? Kaum salaf berfikir, karena ini tidak gaib. Gitu ya. Kenapa tidak boleh membeli barang yang sudah ditawar dan sudah diiyakan oleh pemilik barang? Kenapa kita nggak boleh masuk? Nah, salaf berpikir karena ini tidak gaib. Ya, yang tekstual itu khusus yang gaib. Tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang mizan, tentang sirat, tentang pahala, tentang dosa. Ini harus tekstual. Karena kita nggak tahu apa-apa tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang mizan. Coba kalau kita tidak tekstual, itu bagaimana penduduk surga dan penduduk neraka berdialog. Penduduk surga dengan penduduk neraka berdialog. Padahal jarak antara surga dengan neraka berapa meter? Ribuan bahkan jutaan miliaran kilometer. Apa kedengeran gimana caranya? Yaitu kalau mau pakai apa istilah mereka, jangan tekstual, maka kita imani apa adanya, bahwa betul-betul nanti penduduk surga dan penduduk neraka akan berdialog. Ada dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Caranya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Pasti itu terjadi. Termasuk ketika Nabi melihat Ibnu Umar memakai pakaian yang kuning semua dicelup. Rasul bertanya, apakah ibumu yang menyuruh engkau memakai ini? Kaum salaf berpikir ini bukan hal yang gaib. Maka kaum salaf berpikir tentang sabda Nabi ini, apakah ibumu yang menyuruh engkau memakai baju seperti ini, kuning semua dengan kuning yang dicelup? Apa pemikiran dan kesimpulan kaum salaf terhadap pertanyaan Nabi itu? Bahwa laki-laki dilarang memakai pakaian warna kuning semua tanpa warna lain yang itu dicelup, karena itu khusus pakaian perempuan, ya, termasuk merah. Maka Nabi mengatakan seperti itu, ya, apakah ibumu yang menyuruh engkau untuk memakai pakaian ini? Berarti kaum salaf tekstual itu dalam hal yang gaib. Adapun yang tidak gaib difikir, ada fawaidnya, ada istidlalnya, dan seterusnya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.